Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita suatu kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan ini ada satu juga pertanyaan dari Bapak Samsul Rizal. Bapak Samsul Rizal bertanya, "Ya Ustadz, sebenarnya siapa yang bermuka masam itu menurut surat Al-Quran dalam surat Al-Basa? Dalam surat Al-Basa siapa yang sebenarnya bermuka masam? Apakah benar Nabi Muhammad yang bermuka masam? Tolong jelaskan supaya kami paham." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diketahui Bapak Samsul Rizal yang saya muliakan, kalau Pak Samsul Rizal mengatakan surat Al-Baqarah itu ditujukan kepada siapa? Apakah kepada Nabi Muhammad yang dikatakan Allah itu bermuka masam? Kalau kita melihat satu riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sedang berbicara kepada pemuka atau suatu kaum Bani Umayyah. Ya, sedang bicara dengan kaum Bani Umayyah. Tiba-tiba datanglah seorang orang buta namanya Ummi Maktum. Ummi Maktum datang kepada Rasulullah. Akhirnya dia duduk tidak jauh dari Rasulullah, di sisi Rasulullah. Ada di antara pemuka Bani Umayyah itu bermuka masam. Kenapa? Karena dia lagi asik bicara kepada Rasulullah. Datang pula orang yang miskin, lagi buta lagi. Nah, dia berpaling kepada orang itu, bermuka masam, cemerut dia. Ini yang dikatakan bermuka masam itu. Ya, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam menurut bahasa Arab saja, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermuka masam, tapi orang yang ingin menjaga nama baik pembesar waktu itu tega hatinya mengatakan Nabi Muhammad yang bermuka masam demi menghargai pembesar waktu itu. Kalau kita lihat ayatnya, coba kita simak ayatnya ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Apa kata ayat tersebut? Dia yang bermuka masam berpaling. Ya, dia yang bermuka masam berpaling. Siapa itu? Anja'ahul a'ma, orang yang buta itu. Telah datang orang berbuta, orang yang bermuka masam itu berpaling setelah datang orang buta. Yang orang buta itu namanya Ummi Maktum. Nah, kalau kalimat itu seandainya menunjuk Nabi Muhammad sebagai orang bermuka masam, tidak bentuk itu kalimatnya. Ya, tidak seperti itu. Kita harus tahu dulu. Kalau kalimat kalau orang yang pertama bicara. Nah, saya bahas dulu ya, langsung saya ya. Jadi kalau Nabi Muhammad yang betul-betul menurut Anda Pak Samsul Rizal bermuka masam, tidak begitu kalimat bunyinya. Abasta wa tawalla, engkau yang Muhammad bermuka masam, itu kata Allah. Engkau, tapi dia abasa. Kalau abasta betul engkau, kalau abasa dia. Contoh, saya sekarang sedang berada dengan Pak Samsul Rizal. Katakanlah saya ini manajer suatu perusahaan. Saya pada suatu hari ingin mengecek kehadiran karyawan-karyawan saya, apakah benar dia bekerja atau tidak. Saya akan cek.
Saya sekarang berada di sisi Syamsul Rizal ini, Kombo ya. Saya cek. Lalu saya bicara, setelah itu saya dapat kesimpulan, dia kemarin tidak hadir. Dia kemarin tidak hadir. Nah, timbul pertanyaan, apakah Syamsul Rizal yang tak hadir? Tentu jawabnya tidak. Kalau Syamsul Rizal tak hadir, saya akan sampai, engkau Syamsul Rizal tidak hadir kemarin. Begitu. Jadi begitu dengan Allah. Kalau kata-kata orang yang pertama itu dalam bahasa Arab mutakalim. Saya yang bicara pertama namanya mutakalim. Orang yang saya bicara itu namanya muqatab. Siapa yang saya bicara? Saya tadi bicara ya dengan Syamsul Rizal. Syamsul Rizal itu muqatab. Kalau yang domir gaib, tadi orang yang tak hadir tadi domir gaib namanya huwa, atau dalam bahasa Arabnya dia ya, itu domir gaib namanya. Dia itu bukan Pak Syamsul Rizal. Jangan orang mengatakan Pak Syamsul Rizal yang tidak hadir. Bukan, kalau Syamsul Rizal tak hadir, engkau Syamsul Rizal tidak hadir kemarin. Saya akan tegas begitu. Tapi yang tidak hadir itu domir gaib, dia, saya katakan. Nah, ini paham juga. Jadi begitu. Kalau Allah mengatakan Nabi Muhammad yang bermuka masam, abasta wa tawalla, engkau ya Muhammad bermuka masam dan berpaling. Begitu engkau. Jadi jangan kita menuduh, kadang-kadang bahasanya menuduh orang ingin menghargai pembesar-pembesar, ya, ingin menghargai pembesar, tapi tega dia merendahkan Rasul. Pembesar itu yang salah, tapi Rasul yang dikatakan buka masam. Itu yang buka masam itu dari kaum Bani Umayyah gitu. Ya, Bani Umayyah dia bermuka masam tersebut. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermuka masam. Jadi kita kalau dalam bentuk kalimat saja dalam bahasa Arab saja, tidak ada satupun menunjuk bahwa Nabi Muhammad yang bermuka masam. Ya, ini Pak Syamsul Rizal. Dalam teknik bahasa Arabnya kita harus tahu juga mana yang diajak bicara itu namanya, orang yang pertama bicara namanya mutakalim. Saya yang bicara itu namanya mutakalim. Pak Syamsul Rizal yang saya ajak bicara namanya muqatab. Nah, kalau yang laki-laki ya muqatab, kalau yang perempuan muqatabah. Tapi kalau huwa itu domir gaib. Domir gaib dia, kata ya. Jadi dia yang buka mata, bukan Nabi Muhammad, dia. Siapa dianya? Itulah pembesar dari kaum Bani Umayyah. Dia itu yang membuka masa berpaling. Jangankan Nabi Muhammad pula, Nabi Muhammad itu tidak pernah berbuka masa. Dia menunjuk rahmat lil alamin, itu menunjuk rasa rahmat kasihnya tinggi. Jangankan dengan orang kafir, ya, jangankan dengan orang kafir, dengan orang Islam seperti Umi Matum, dengan orang kafir saja dia beramah-tamah. Ya. Begitu. Dalam ayat lain tegas, apalagi dengan orang mukmin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ingat ya, ruhamanya. Jadi ruhama berkasih sayang itu kuat Rasulullah. Mana mungkin Rasulullah datang orang buta yang ingin mensucikan diri, ingin membersihkan diri, orang ternama seperti ini ingin menyucikan diri, Rasulullah cuek atau Rasulullah buka macam? Mustahil Rasulullah buka macam. Inilah fitnah orang demi untuk menghargai pembesar Bani Umayyah waktu itu. Demi membesar Bani Umayyah sanggup dia merendahkan Rasul. Mudah-mudahan mereka yang merendah Rasul itu mendapat hukuman dari Allah yang seberat-beratnya. Itulah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Untuk Pak Syamsul Rizal yang bermuka masam itu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi Muhammad yang dikatakan Allah, kalimatnya berbunyi abasta wa tawalla, engkau yang membuka masa Muhammad berpaling. Begitu. Jadi kita harus paham betul ya Pak Syamsul Rizal, mana yang kata dia dan mana yang dikatakan kamu atau engkau. Jadi kalau kita bicara kepada seseorang, kalau yang kita ajak bicara yang kedua itu namanya muqatab. Ya, kalau dia itu namanya domir gaib. Nah, dia
Sama saja bahasa Indonesia yang artinya Anda atau engkau ya apa? Ya Samsul Rizal. Langsung saya katakan engkau Samsul Rizal. Bukan saya katakan engkau Samsul Rizal tidak hadir kemarin. Nah, itu tepat. Tapi dia yang tidak hadir kemarin itu bukan Samsul Rizal, bukan Bapak Samsul Rizal, tak ada, berarti dia itulah yang lain. Begitu juga dengan Allah tadi bicara abasa wa tawalla, dia yang bermuka masam. Siapa itu yang muka masam? Bukan Nabi Muhammad. Yang muka masam itu Bani Umayyah, pembesar Bani Umayyah suatu itu. Nah, jadi ini saja Pak Samsul Rizal. Semoga Samsul Rizal paham apa yang dikatakan oleh Allah tersebut. Mudah-mudahan kita tetap nanti bersama di akhirat, dibangkitkan Allah bersama Nabi serta ahli baitnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.